Selamat sore, salam jumpa kembali dengan hambanya Reverend Darome Samaliu SE dari Kabupaten Trenggalek. Hari ini saudara, firman Allah akan melawat saudara pada sore ini. Bukalah pintu hati saudara untuk dilawat oleh firman Allah. Karena apa yang tertulis dalam firman Allah ini adalah perkataan Yesus menurut 1 Yohanes 1 ayat 1. Langit dan bumi akan berlalu tapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Yakinkanlah, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Allah melawat saudara dan saya. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Allah tidak berdusta, Allah tidak berbohong pada saudara. Tapi Dia memegang perjanjiannya, haleluya. Hari ini saya akan bawakan pada saudara Selasa tanggal 5 April 2022. WA HP 082 132385005. Saya ulangi lagi, HP 082 132385005. Donasi pelayanan saya BRI nomor rekening 655 1010187 46532. Donasi pelayanan BRI saya 655 1010187 46532. Saudara mau memberi atau tidak, itu bukan urusan saya. Semakin engkau membantu para hamba-hamba Tuhan, semakin engkau peduli dengan Tuhan, semakin engkau peduli dengan pekerjaannya, maka berkat-berkatnya akan selalu dialihkan kepada Tuhan. Clear. Jika Tuhan tidak lakukan pada saudara, berarti Tuhan kita, Tuhan yang ingkar janji. Tapi saya yakini, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan ingkar janji. Dia tetap memegang perjanjiannya kepada saudara dan saya. Topik tema judul, kalimat perintah Yesus Kristus yang absolut kepada murid-muridnya. Dengan kata lain, kalimat perintah yang absolut kepada saudara dan saya. Tidak bisa diganggu gugat apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan gariskan, garis komando sentral Yesus Kristus. Itu kita harus patuh. Ayat pokok Injil Matius pasalnya kayak 28. Ayat 18, 19, dan 20. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara simak apa yang dikatakan firman Tuhan pada saudara, pada saya, dan saya pada sore ini. Firman Tuhan tajam. Tajam kepada saudara. Tajam kepada saya. Dia bukan tajam kepada saudara, tapi tumpul kepada hamba-hambanya. Tidak. Tuhan tidak ada kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Dan dosa itu dapat diampuni oleh Tuhan, dapat dilupakan oleh Tuhan ketika kita datang minta pengampunan dosa. Dan berjanji tidak akan lagi melakukan kesalahan itu. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha tahu isi hati saudara dan saya. Saya bacakan dalam nama Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku. Berkata. Yesus sendiri berkata. Yesus adalah juru selamat isi dunia ini. Penguasa di surga dan di bumi. Dan segala persoalanmu, segala masalahmu, segala bebanmu, letakkan di bawah kaki Tuhan. Letakkan segala persoalan yang engkau hadapi, masalah, beban hidupmu, penyakit apapun yang engkau sedang alami, letakkan di bawah kaki Yesus. Dia akan sanggup mengeksekusi dengan baik, dan saudara akan melihat kelepasan daripada Tuhan. Datangnya pertolongan itu, haleluya. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Satu perkataan, satu pernyataan Yesus kepada saudara dan saya. Dia mengklaim dirinya bahwa dia sudah mempunyai kuasa dan dia berotoritas di surga dan di bumi. Apakah saudara berniat hendak tinggalkan Tuhan? Apa yang membuat engkau meragukan Tuhan sehingga engkau berniat meninggalkan Tuhan?
Tuhan sendiri berkata dalam Injil Markus pasal 28 ayatnya 18. Segala kuasa telah diberikan kepadanya di surga dan di bumi. Masalah keselamatan, nasib hidup saudara dan saya ditentukan olehnya sendiri. Dia adalah hakim di atas segala hakim. Dia akan mengadili saudara dan saya tanpa melihat kasta derajat saudara. Engkau dari rakyat jelata, engkau seorang pembesar, seorang kaya raya, seorang terpelajar besar, hamba atau miskin. Semuanya akan duduk di kursi pengadilan Allah, akan mempertanggungjawabkan perbuatan saudara di hadapannya. Apa gerangan yang membuat engkau berubah pikiran, berubah haluan untuk meninggalkan Tuhan, untuk mengadakan perlawanan kepada Tuhan? Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan Tuhan dan karena kecewa. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena kecewa. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjual Yesus untuk kedua kali. Cukup satu kali Yesus dijual oleh Yudas Iskariot, sang bendahara dalam tim penginjilan Yesus Kristus selama 3 tahun di muka bumi ini. Sang bendahara itu terbuai dengan suhu udara mamon, uang, sehingga dengan setegah itu dia menjual Yesus sebagai muridnya. Dan akhir dari segala pertualangan Yudas Iskariot tragis, mati menggenaskan. Tidak ada penghormatan yang Tuhan berikan kepada dia. Tidak diingat-ingat akan apa yang pernah ia lakukan bersama Yesus sang guru juru selamat itu selama 3,5 tahun dalam tim pelayanan penginjilan Yesus Kristus. Dan dia menyesal dan mengakhiri hidupnya dengan secara tragis. Jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan perkataan Allah, jangan tinggalkan Tuhan lagi. Apapun pertaruhannya, apapun yang kita harus persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kejayaan, untuk kehormatan Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan cinta saudara. Tuhan melawan saudara dan saya. Yesus sendiri mengklaim dirinya. Yesus sendiri menyatakan dirinya segala kuasa. Aku telah memiliki secara mutlak absolut. Bapa dan aku satu. Anak dan Bapa adalah satu. Tiada terpisahkan, hanya satu oknum. Melalui Yesus Kristus, segala kuasa aku telah miliki di surga dan di bumi. Adakah engkau masih mau tinggalkan Tuhan? Adakah engkau sangat bodoh? Adakah engkau tidak berpikir waras? Adakah pikiran rohanimu terganggu sehingga engkau tidak memikirkan akibatnya ketika engkau meninggalkan Tuhan dalam hidup ini? Adakah engkau memikirkan itu? Haleluya, haleluya. Saya mempersiapkan diri saya. Jika aku dengan sengaja melakukan dosa di hadapan Tuhan dan tidak mau minta bertobat, saya siap dieksekusi secara langsung oleh Tuhan sendiri. Berarti saya berkata pada sore ini dengan firman Allah yang berotoritas. Saya ajak saudara untuk tidak meninggalkan Tuhan lagi. Firman Tuhan katakan, jangan engkau tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan kita kepada Dia. Karena apa yang kita buat, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, semuanya tertulis dalam buku kehidupan. Register Tuhan, haleluya. Adakah kita takut mati? Adakah engkau bimbang dengan keadaanmu? Adakah engkau merasa tersisihkan? Adakah engkau merasa kecewa dengan Tuhan? Adakah engkau merasa marah kepada Tuhan Yesus? Hari ini tinggalkan, bertobat, kembali, back to Bible, kembali kepada Tuhan.
rahmat Tuhan terbuka bagi saudara dan saya. Kasih-Nya besar buat saudara dan saya. Dia sangat cinta saudara dan saya. Tuhan Yesus, ampuni hamba-Mu. Hamba-Mu sudah membacakan firman-Mu. Hamba belum meminta sesuatu kepadamu, pengurapan, pengudusan kepadamu Tuhan. Karena siapakah aku ini? Aku dah hanya hamba yang sering lupa. Hari ini Engkau memberikan aku pintu rahmat pengampunan-Mu. Dan siap, hamba-Mu siap diurapi bibir, lidah, mindset pikiran hamba-Mu. Segala kekuatan yang miliki hamba miliki pada sore ini, hamba-Mu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pendengar, rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, kiranya Engkau berkati mereka. Beri mereka Tuhan karakter petarung yang dahsyat. Menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa, pengikut Tuhan yang radikal di hadapan-Mu, yang tidak kenal kompromi, nyali mereka tidak takut sedikit pun. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Injil Matius 28 ayat 18 ini didukung oleh Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas ya, clear. Jelas perkataan Yesus sendiri tentang otoritas kedaulatannya Tuhan. Kuasanya tiada terbatas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang di dunia ini yang dapat menyelamatkan saudara hanya melalui Yesus Kristus. Karena itu engkau percaya. Terimalah Yesus dirimu. Terimalah Yesus sebagai juru selamat saudara dan saya. Clear, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia memang benar. Dan dia hidup dan berkuasa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamatkan. Yesus sendiri mengklaim dirinya. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan hanya melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Injil Yohanes 3 ayat 16. Clear. Allah, Yesus Kristus, mempunyai otoritas yang absolut. Yesus Kristus menyatakan diri bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Kristus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti hanya orang yang percaya Yesus. Di luar itu saya tidak tahu nasibnya, karena bukan ranah saya untuk memponis seseorang itu. Tapi firman Allah datang berkata, hanyalah melalui Yesus Kristus saudara dan saya diselamatkan. Melalui Yesus Kristus saudara dan saya mendapatkan rahmat, pintu kemurahan, keselamatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Clear. Di surga, di bumi, Dia mempunyai kuasa. Masalahmu, persoalanmu, penyakitmu, bebanmu, apapun yang engkau alami hari ini, engkau tidak berdaya, engkau tidak sanggup menghadapinya, bawa di kaki Yesus di sana. Letakkan segala persoalanmu, segala masalahmu, bawa di kaki Yesus. Maka Tuhan akan menyelesaikan persoalanmu. Haleluya. Kalau Tuhan tidak melakukan dapat melaksanakan apa tanggung jawabnya kepada saudara dan saya, karena kita adalah umat kesayangannya, biji mata Allah, berarti Tuhan kita mati. Saya tidak yakini bahwa itu terjadi. Yang saya yakini Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Yesus Kristus, juru selamat saudara dan saya. Haleluya. Injil Matius pasal 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua murid bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus.
Di belakang saya ada sungai. Dalam firman Allah tidak tertulis baptisan itu baptisan percik. Tidak, saya tidak ada. Kalau ada tertulis dalam Alkitab bahwa baptisan percik itu sah, maka saya tinggalkan Tuhan, saya akan murtad kepadanya. Saya akan menunjuk bahwa Tuhan itu tidak benar. Tapi saya yakini bahwa baptisan yang benar itu baptisan selam. Karena Yesus sendiri menjadi pelakunya. Di sungai Yordan, seorang manusia yang bernama Yohanes Pembaptis diizinkan oleh Yesus untuk datang membaptis dia. Tapi dasar seorang rasul Yohanes Pembaptis ini menyadari dirinya bahwa orang yang di depan ini bukan orang sembarangan, tapi orang spesial di surga, di bumi. Dia memberikan kisi-kisi bahwa aku tidak layak. Memegang kasut pun aku tidak layak kepadanya. Tapi dia sendiri yang menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus, yang sudah dilawat dan percaya kepadanya, engkau harus berikan dirimu untuk dibaptis. Tanda meterai bahwa engkau adalah murid-murid Yesus sendiri. Engkau harus berikan dirimu dibaptis. Percaya penuh kepadanya. Haleluya. Saya menginginkan kalau Tuhan kehendaki, kalau ada orang yang mau sponsor saya ke negeri Israel, saya rindu untuk dibaptis kedua kali di sungai Yordan. Kata orang, kata berita-berita yang santer kita dengar, di sungai Yordan kalau ada mau dibaptis kita harus membayarnya. Saya tidak peduli berapapun dibayar. Saya rindu sama merasakan bagaimana baptisan di sungai Yordan itu, bagaimana suasana Yesus dibaptis di sungai Yordan itu. Kalau Tuhan percayakan, kalau ada orang yang mengsponsori saya ke sana, kita perlu percaya kepada dia melalui baptisan air. Tanda pertobatan kita, tanda pengakuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayat 20. Dan ajar di ayatnya yang dan didukung dalam Injil Markus pasal 1 ayat 7, 8 dan 15. Inilah yang diberitakannya sesudah aku datang. Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Satu pengakuan yang dikeluarkan, yang diberikan, satu pernyataan yang Rasul Yohanes Pembaptis sampaikan kepada saudara melalui Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Jelas, clear. Kisi-kisi yang disampaikan oleh Rasul Yohanes tentang sosok yang kita kenali, Yesus Kristus, Juru Selamat saudara. Kristus yang diurapi, haleluya. Yesus Kristus, Juru Selamat isi dunia ini. Yesus Kristus di bawah kolong langit ini tidak ada nama, hanya melalui Yesus Kristus. Clear, percaya kepada Yesus. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Haleluya. Ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Rasul Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis engkau dengan air. Aku membaptis engkau Yesus Kristus dengan air. Tapi engkau sendiri, Yesus Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus.
Berarti saudara membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan kuat, saudara tidak akan melihat pertolongan, saudara tidak akan melihat lagi bagaimana urapan Tuhan yang mendidih itu, urapan Tuhan yang dahsyat, api Kristus yang menyala. Engkau tidak mempunyai nyali yang berani kalau tidak ada Roh Kudus. Engkau tidak melihat kemuliaan Tuhan, engkau tidak melihat tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang dahsyat itu, mujizat-mujizat yang mencengangkan saudara. Haleluya. Tapi jika engkau dipenuhi Roh Kudus, jika Roh Tuhan ada dalam hidup saudara, maka segala apapun tantangan dunia ini, setan tidak berkuasa, iblis tidak berkuasa, dajjal tidak berkuasa, penguasa dunia tidak berkuasa untuk menghancurkan saudara. Tapi engkau mempunyai kuasa untuk membinasakan kuasa-kuasa kegelapan itu. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory. Haleluya. Ayatnya yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Engkau melihat saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Engkau melihat hujan pertobatan, orang banyak datang berbondong-bondong, percaya dan menyerahkan diri untuk percaya Yesus. Karena melalui Yesus mereka diselamatkan dari api penghukuman neraka itu. Haleluya. Pintu rahmat Tuhan masih terbuka buat saudara. Kemurahannya besar buat saudara dan saya. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan itu. Gunakanlah dengan baik-baiknya kemurahan itu. Haleluya. Haleluya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil adalah firman-Nya. Dia sendiri yang berkata. Yohanes 1 ayat 1. Clear. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Saya yakini 1000% firman Allah ini. Saya percaya ada janji-janji keselamatan, ada janji-janji peringatan bagi kita. Ada janji-janji keselamatan, ada janji-janji pengharapan. Injil Matius pasalnya yang ketiga. Injil Matius pasal 3 ayat 5, 6 dan 11. Injil Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ayat 5 dan 6 dan 11. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sungai sekitar Yordan, di mana Yesus dibaptis dekat sungai Yordan. Sana ada sungai. Di sana Yesus sendiri menjadi pelaku untuk dibaptis dengan air yang dalam tanda bangkit dari dosa. 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Banyak orang datang menyerahkan diri untuk dibaptis dan mengaku dosanya. Mengaku dosa kepada Tuhan bahwa mereka berdosa, mereka perlu dipulihkan dan mereka perlu diselamatkan. Dan mereka datang memberikan dirinya mereka untuk dibaptis. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus, tanda pengampunan dosa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ayat 15, lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api yang menyala-nyala. Kalau Tuhan membaptis saudara dengan Roh Kudus, maka pelayananmu, pengiringanmu, berkatmu akan menyala-nyala seperti api yang menghanguskan. Api yang tak dahsyat. Api dari Tuhan, yaitu
kuasa Roh Kudus. Para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekanku hamba Tuhan di mana saja engkau dari dominasi gereja apapun, engkau sudah dengarkan firman Allah pada sore ini. Kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti kita harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan, meninggalkan segala karakter-karakter yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan tidak kehendaki, meninggalkan tabiat-tabiat yang menduka citakan hati Tuhan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sangat membuat hati Tuhan terluka. Haleluya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya untuk sore ini pada kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Ini Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan padamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah menyertai saudara. Allah tidak meninggalkan saudara. Allah akan melindungi saudara, karena saudara adalah biji mata Allah, organ yang terpenting. Allah Yesus Kristus, yaitu biji mata Allah. Digambarkan saudara dan saya adalah biji mata Allah, orang spesial, sangat spesial di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Kita buka dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini pesan Musa kepada Yosua, pesan Tuhan kepada saudara dan saya melalui firman Allah. Haleluya. Janganlah takut. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Klaim. Engkau pegang janji Tuhan itu. Engkau renungkan siang dan malam bahwa kasih Tuhan besar buat saudara dan saya. Haleluya. Injil Matius pasal 3 ayatnya yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Baiklah kita bertobat, meninggalkan segala jalan kita. Baiklah dirimu jika engkau belum bertobat, belum dibaptis, berikanlah dirimu untuk dibaptis di air yang dalam, tanda pertobatan, tanda saudara dimeteraikan menjadi murid Kristus, layak disebut umat kesayangan Tuhan. Injil Lukas pasal 3 ayat 6 dan 9. Injil Lukas pasal 3 ayat 6 dan 9. Dan semua orang yang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan itu mutlak milik Tuhan Allah Yesus Kristus. Ayat 6, 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam lautan api. Jika saudara tidak benar di hadapan Tuhan, jika engkau menjadi pelayan Tuhan yang tidak bersungguh-sungguh, jika engkau menjadi pelayan pengikut Tuhan atau hamba Tuhan yang selalu melakukan dosa dan tidak melakukan pertobatan, tidak menyadari bahwa engkau sudah melakukan suatu kesalahan yang fatal, maka kapak sudah tersedia bagi saudara untuk dihukum ke dalam lautan api yang menyala-nyala, yang tiada akan berakhir untuk selama-lamanya, forever and ever. Haleluya. Kiranya jemaat Tuhan yang dengarkan pada sore ini, engkau diberikan kekuatan, engkau diberikan sayap burung nasar, engkau diberikan kuasa Roh Kudus, dahsyat menyertai hidupmu, dahsyat dalam pelayananmu, dahsyat dalam mengiringi Tuhan, dahsyat dalam iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan di atas segala-galanya pada sore ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tuhan meneguhkan firman-Nya pada saudara dan saya. Tuhan menjadikan kita berkat bagi orang banyak. Tuhan kiranya menjadi saksi antara saudara dan Tuhan, antara saya dan Tuhan. Kiranya firman Allah sampai sore ini, biarlah firman Allah membuat kita terpesona karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Baik, kita berdoa. Terima kasih, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanmu tinggal untuk selama-lamanya. Hambamu sudah menyampaikan firman Allah. Tuhan, urusan Tuhan benih ini tumbuh. Itu bukan ranah hambamu lagi, tapi hamba cuma menaburkan benih ini.
Tuhan yang menumbuhkan. Kiranya para pendengar yang sempat mendengarkan firman Allah pada sore ini, mereka dikuatkan, mereka disadarkan kembali, mereka dipulihkan kembali, iman percaya mereka, imun rohani mereka semakin kuat. In Jesus name. Yang sakit kami berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan dan jamah yang memiliki masalah. Engkau selesaikan masalah mereka Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa Panglima Angkatan Bersenjata beserta jajaran. Kami berdoa buat Kapolri beserta jajaran. Kami berdoa buat eksekutif, legislatif Tuhan, yudikatif. Kami berdoa Tuhan kepada para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, lurah, camat, RT, RW. Sekalipun kami percaya bahwa mereka adalah biji mata Allah. Mereka adalah Tuhan, utusan Tuhan. Mereka adalah wakil Tuhan di bumi ini. Biarlah rahmat Tuhan menjadi bagian mereka, kesehatan, berkat menjadi bagian mereka. Sucikan hati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, hamba Tuhan, di mana mereka berada pada saat ini Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, dia mencari pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka Tuhan. Kiranya yang belum percaya kepada Tuhan, kiranya firman Allah hidup dan berkuasa, menyadarkan mereka Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.